Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini aku mau jelasin buat yang modul 6, yakni materi array. Oh ya sebelumnya sorry nggak bisa on cam karena jaringan aku nggak stabil. Kita langsung ke modulnya. Nah jadi sebenarnya kalian pasti tahu kan array itu apa? Udah dijelasin juga di semester sebelumnya. Nah array itu ada yang namanya array terindeks dan juga array asosiatif. Kalau array terindeks itu biasanya kita pakai kayak ada indeks 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, kalau array asosiatif itu ada yang namanya key dan juga value. Nah, kalau yang ini sintaks buat manggil array-nya. Nah, kalau yang array terindeks itu dia pasti ada angkanya. Jadi misalkan array namanya email dan indeks 0 itu isinya ini. Kemudian array yang indeks 1 itu isinya kayak gini. Nah, kalau array asosiatif, nah sapu ini dia berperan sebagai key atau kunci. Nah, yang 30.000 ini dia berperan sebagai value. Nah, kalau di compact-in lagi tuh kayak gini. Kita bisa bikin array-nya langsung kayak gini, jadi nggak perlu nyebut satu-satu gitu indeksnya kalau buat array terindeks. Nah, kalau array asosiatif tinggal kita bikin kasih panah kayak gini. Jadi dia ada key sapu itu value-nya 30.000, key botol itu value-nya 10.000 gitu. Nah, buat bikin array kosong itu kayak gini gampang. Nah, kemudian untuk nambahin array baru atau elemen baru di sebuah array itu tinggal kita panggil variabel array-nya, kemudian kita tambahin elemen yang mau kita masukin gitu. Nah, ini sintaks buat bikin suatu array itu berurutan. Misalkan dalam range 1 sampai 5 dan juga range A sampai Z. Ini juga bisa teman-teman ganti misalkan range dari B sampai F gitu bebas sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya untuk mengetahui panjang atau isi dari array, itu kita bisa pakai fungsi yang namanya count ataupun size of. Sama aja sih sebenarnya. Ya, tergantung teman-teman ingatnya yang mana gitu. Kalau ingatnya count ya udah pakai count, kalau ingatnya size of ya udah pakai size of gitu. Nah, di PHP juga ada namanya konversi array. Jadi, di PHP itu array-nya itu bisa diubah ke dalam variabel. Jadi misalnya kita punya array asosiatif. Nah, di sini ada key name itu value-nya Joko dan key age itu value-nya 56. Nah, ini nanti kalau diekstrak bakal ada dua variabel, namanya variabel name dan juga variabel age gitu. Sekarang mungkin kita lihat array yang ini, array asosiatif yang ini. Nah, kalau kita ekstrak nanti bakal ada 3 variabel, namanya variabel sapu, variabel botol, dan juga variabel gelas gitu. Nah, kalau yang compact ini dia kebalikan dari si ekstrak. Kalau ekstrak itu kan dari array ke variabel. Nah, kalau compact itu dari variabel ke array. Jadi kita deklarasin variabel berapa gitu. Nah, kemudian kita compact jadiin satu ke dalam array yang namanya R gitu. Nah, perulangan dalam array ini kalau misalkan kita pakai yang udah tahu panjangnya gitu, kita bisa pakai for each dan kemudian pakai size of dari array-nya. Tapi kita bisa lebih mudah gitu pakai for each kayak gini. Jadi kita nggak usah panjang-panjang gitu sintaksnya. Ini juga berlaku buat perulangan terhadap array asosiatif. Nah, di PHP juga ada yang namanya array multidimensi. Kalau di PHP itu kita bisa deklarasiin dulu array-nya yang satu dimensi dulu. Kemudian baru di compact gitu. Tapi compact-nya bukan pakai fungsi compact tadi ya. Jadi kita gabungin pakai fungsi array kayak gini. Jadi nanti dia bakal ada 3 dimensi. Manggilnya juga sama kayak teman-teman yang tahu kalau di bahasa Java, manggilnya array multidimensi kan kayak gini gitu. Nah, sekarang kita bisa ke prakteknya, yakni pembuatan array. Eksekusi kode berikut dan juga jelaskan. Kemudian kita ubah menjadi ini. Jadi, angka yang satu ini tadi, kita ubah menjadi sen atau senin gitu. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Jadi, ada angka 1, kemudian value yang tadi sesuai dengan modul.
Nah, nanti keluarnya bakal gini. Ini artinya apa? Indeks ke-1 itu value-nya Senin, kemudian indeks kedua itu value-nya Selasa, indeks ketiga itu value-nya Rabu, indeks keempat value-nya Kamis, dan seterusnya. Nah, gimana jadinya kalau misalkan satu ini kita ganti sesuai modul tadi ya? Nah, jadinya kayak gini. Indeks yang paling awal sendiri itu adalah Sen yang baru aja kita ganti. Nah, indeks selanjutnya itu dimulai dari 0 gitu. Nah, gimana kalau misalkan Sen ini kita ganti 5 misalkan? Kan tadi angka 1 itu. Nah, jadi dimulai dari angka 5. Kalau kita mendeklarasikan sebuah angka, dia bakal memulai angka tersebut sebagai indeks pertama. Kalau misalkan kita mendeklarasikannya ke dalam sebuah string, kayak yang Sen ini tadi, nah dia bakal mendefinisikan kalau indeks pertama itu Sen, dan indeks selanjutnya itu dimulai dari angka 0. Nih, gitu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu perulangan terhadap array. Ini ada sebuah array namanya info. Dengan menggunakan perulangan for each, kita buat tampilan kayak gini. Charles Babbage menemukan komputer mekanik, bla bla bla. Oke, jadi kita harus tahu polanya terlebih dahulu. Jadi ini adalah Charles Babbage kemudian menemukan komputer mekanik. Itu artinya apa? Nama orangnya di sini menemukan ini gitu ya. Jadi yang sebelah kanan ini kan namanya value dan sebelah kiri ini namanya key. Jadi value, kemudian kita tambahkan string menemukan, dan habis itu kita tambahin key. Nah, kayak gini. Ini kan tadi array-nya. Kemudian ini perulangan value-nya, perulangan array-nya maksud aku. Jadi tinggal ini aja, echo value menemukan key gitu. Oke, kita coba. Nah, langsung keluar kayak gini, gampang kan? Lanjut buat pengurutan. Ini ada metode assort, rsort, ksort, dan juga krsort. Jadi apa bedanya? Kalau rsort itu pengurutan secara ascending. Jadi dari kecil ke besar berdasarkan nilai value-nya. Jadi ini tadi kan kita punya array ini. Value itu yang sebelah kanan ini. 93, 55, dan seterusnya ini. Kita urutkan dari yang terkecil. Otomatis ini dulu yang muncul kan. Nah ini 55, 60, 62, 93, dan juga 970. Nah, kalau rsort itu secara descending dari yang terbesar ke yang terkecil berdasarkan value. 970, 93, 62, 60, dan 55. Nah, kalau keysort itu dilihat dari key-nya. Kalau key-nya itu, kalau keysort itu dari kecil ke besar atau ascending. Jadi Afghanistan, Brazil, Indonesia. Jadi ini dilihat dari huruf awalnya ya. A, B, I, M, dan juga P. Nah, kalau KR-sort itu secara descending dari yang besar ke terkecil. Ini Palestina huruf P, M, huruf I, kemudian huruf B, dan juga huruf A. Jadi, kalau buat nginget-nginget, metode yang awalnya A ini dilihat berdasarkan value-nya. Kalau yang awalnya K itu dilihat berdasarkan key-nya, kayak gitu. Oke, lanjut mengubah urutan array. Ini array-nya sama kayak yang tadi. Kita ada fungsi array reverse, array flip, dan juga shuffle. Oke, kita running. Nah, jadi array reverse itu kita membalik urutan dari array. Jadi yang array paling awal itu nanti bakal jadi paling akhir, dan array paling akhir itu bakal jadi paling awal. Nah, kita lihat dulu. Nah, array-nya di sini kan yang paling awal itu namanya Afghanistan 93, dan juga paling akhir Palestina 970. Nanti dia bakal dibalik itu. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, dan ini yang kelima. Tuh.
kayak gini tampilannya. Kemudian untuk yang array flip, dia kayak menukar posisi key dan juga value. Jadi yang value jadi key, yang key jadi value. Nah, di sini kan Afghanistan berperan sebagai key dan 93 ini sebagai value. Nah, kalau di flip, dibalik, itu 93 dia sebagai key dan Afghanistan sebagai value gitu. Nah, kalau array shuffle ini ya sesuai namanya ya, shuffle berarti acak. Jadi dia mengacak urutan dari array-nya gitu. Jadi kalau kita refresh, itu dia pasti berubah. Coba kalian perhatiin ini ya, yang array shuffle ini. Aku mau refresh. Nah, dia berubah lagi, refresh lagi, berubah lagi, refresh lagi, berubah lagi gitu. Itu namanya array shuffle. Nah, selanjutnya mencari nilai dalam array. Kalau ini aku nggak mau nunjukin ya, karena aku juga pengen tahu kreativitas kalian. Kalian bisa cari di Google, serius banyak kok. Jadi buat yang E ini nanti aku lihat kode kalian atau logika kalian, karena pasti harusnya sih beda-beda ya, karena di Google itu juga banyak banget buat fungsi mencari nilai dalam PHP itu. Kayaknya udah sih itu, ya udah habis. Jadi terima kasih ya teman-teman udah menyimak materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.